saya adalah bapak segala ruh. Karena ada ruh jasmani, ada ruh nabati, ada ruh jamadi, dan ada ruh hewani. Ruh-ruh itu semua bersumber daripada Nur Muhammad, dari Nur Muhammad. Bahkan seluruh alam semesta, lat batat kaya bate, itu diciptakan dari Nur Muhammad. Jadi kalau kita katakan Nur Muhammad itu adalah bapak ruh, maka kita jelas anaknya Nabi Muhammad. Itulah kita. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa qalbahu, wa man arafa qalbahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan mengenal kalbunya. Siapa yang mengenal kalbunya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalbu itu terdiri dari roh, ada nafs, ada akal. Jadi nafs, ada 3 tingkatan nafs pada diri kita yang wajib kita kenal. Jika tidak kita mengenal nafs, maka tidak akan mengenal siapa kita. Apa itu nafs? Nafs itulah nanti yang akan disiksa ketika kita memasuki alam barzakh. Ketika kita diinterogasi pada alam barzakh, maka yang ditanya itulah nafs. Apa pertanyaan malaikat maut ketika itu? Malaikat Munkar Nakir, yaitu ma rabbuka. Siapa yang memberi rezekimu? Siapa yang menyembuhkanmu? Siapa yang mengatur hidupmu? Itu pengertian Rabbun. Itu sifat rububiyah Allah. Jadi kita kalau tidak bisa mengenal diri nanti, tidak bisa mengenal Allah. Kalau tidak bisa mengenal Allah di alam dunia, maka ruh kita tidak bisa kembali kepada Allah. Dia akan mencari jalan sendiri nanti di alam barzakh. Dia akan bergentayangan, dia akan mencari murabbinya, akan mencari mursyid, wali-wali Allah. Seperti kita datang kepada Abiya umpamanya, Abiya tolong bawa pulang saya kepada Allah. Karena kita sudah tidak kenal lagi asal muasal kita. Tidak tahu lagi pulang kampung. Seperti kita merantau dari kecil ke Malaysia, ketika kita sudah tua seperti ini, maka kita minta bantu sama teman untuk bawa pulang kampung, karena kita sudah lupa alamatnya. Seperti inilah ilustrasi kita pulang ke alam barzakh. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan di alam barzakh? Yaitu zikrullah yang kita tabung setiap hari, setiap saat, setiap malam Kamis seperti ini kita berzikir. Zikir itulah jadi makanan kalbu kita adalah zikrullah. Makanan ruh adalah ma'rifah Allah, mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah dengan 3 cara yang paling mudah, yang paling instan, yang paling mudah kita praktek. Gimana cara mengenal Allah? Pertama dengan mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama Allah, kemudian mengenal fi'lun, perbuatan Allah pada diri kita, perbuatan Allah pada alam semesta. Maka ketiga sifat tersebut bagi siapa saja yang masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan nafas, masih ruh bersama jasad, maka wajib kita mengenal 3 tingkatan ma'rifah Allah. Jika kita tidak bisa mengenal di alam dunia, maka nanti ruh kita tidak tahu tempat kembalinya, susah, pasti kita mencari guru nanti di alam barzakh. Tapi ketika guru rohani kita mau membantu kita, syukur alhamdulillah. Bila guru kita mungkin ada guru-guru kita nggak bisa, mungkin dia jawab, "Lung tuan loh anak tente loh kiban lung puoro."
ini paling menyedihkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi umur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, maka datanglah pada murabbi kita, Buya kita yang tidak pernah lelah mendidik kita untuk kita mengenal Allah. Malam ini saya mencoba memberikan pandangan ataupun ulang kaji pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, cara sangat mudah mengenal Allah. Tidak perlu kita mondok pesantren 10 tahun, 20 tahun, karena mondok seumur-umuran kita yang sudah punya anak, punya cucu, tidak mungkinlah kita mondok lagi. Jadi bukanlah mondok itu tidak penting, sangat penting. Dan yang paling penting yaitu ilmu mengenal Allah, karena awwaluddin ma'rifatullah. Jadi selama ini barangkali kita sudah overdosis, sudah kebalik, sudah mengenal dulu hukum-hukum, lalu tidak mengenal siapa yang mengorbitkan hukum tersebut. Inilah yang sangat keliru dalam kita beragama selama ini. Maka saya mengajak siapa saja yang ingin mengenal Allah, datanglah kepada abiyah kita, pada posko-posko perwakilan dengan cara yang lemah lembut. Kita tidak ada lawan, ada hanya kawan. Jangan dengan cara memukul, tapi cara merangkul. Tidak boleh kita bereforia. Barangkali kita baru kenal dia sebulan 2 bulan, kita sudah mengatakan yang tidak seperti Abu yang maksudkan. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Mengapa kita ditolak mana-mana? Mungkin kita harus introspeksi diri juga. Harus kita melihat ke dalam sebelum kita bicara. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Jadi bermuhasabah, menghitung-hitung apa yang saya kerjakan dari pagi tadi hingga zuhur. Apakah saya sudah sesuai dengan maksud Allah? Apakah nafas yang diberikan selama 6 jam dari pagi hingga siang kita pergunakan pada yang diridhai Allah? Inilah arti daripada muhasabah, menghitung-hitung, memaknai dan memakrifai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini saya mencoba mengulang kaji. Sebenarnya jamaah ini sudah sangat penuh dengan ilmu yang diberikan oleh murabbi kita, abiyah kita yang mulia Buya Amran Wali. Kalau saya ini penoannya, umur saya pun jauh, ilmu saya tidak punya. Saya orang bodoh juga seperti antum semua. Saya juga pendosa seperti antum semua, tapi saya kepingin keluar daripada dosa, kepingin keluar dari kejahilan. Maka saya datang mencari guru, mencari teman-teman yang seide, yaitu untuk mengenal Allah cara lebih dekat, cara lebih khidmat, yaitu dengan mengenal asma-asma Allah. Karena kalau kita kepingin kenal pada seseorang, tentu kita bertanya dulu nama, itu sudah pasti. Siapa nama Bapak Ismail misalkan, nama saya Yurnalis Harun Wali, ayah saya dulu Abu Harun Wali, abangnya Abu Nasir Wali. Beliau sudah meninggalkan kita sejak tahun 82. Semoga Allah juga memberikan tempat di sisinya. Amin. Untuk lebih berkhidmat supaya ada keberkahan, kita akan kirimkan umur Fatihah kepada Abiyah Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, pada murabbi kita Abiyah Amran Wali, pada jamaah sekalian, supaya nanti apa yang kita sampaikan ini menjadi pedoman dalam keseharian kita dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi Muhammad khususnya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal asma Allah itu, nama-nama Allah itu ada dasarnya, ada hadisnya, yaitu saya sebutkan bahwa sesungguhnya bagi nama Allah itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya, menyebut-nyebutnya, mengenalnya dan memarifahinya, dakhala jannah, niscaya dia masuk surga. Ini jaminan daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada kita, sesungguhnya pada nama Allah itu terdapat 99 nama yang bagus. Jika kita mau menghafalnya, menyebut-nyebutnya, jika tidak bisa kita ingat-ingat, cukup dengan menyebut-nyebutnya, mengenalnya, mengenalnya itu dengan memaknainya, sehingga nanti kita bisa fana dalam rahman Allah, fana dalam sifat dan af'al Allah. Ujungnya nanti kita bisa akhlak kita dengan akhlak Allah. Karena dalam hadis juga dikatakan takhalluqu bi khalqillah. Berakhlak olehmu dengan akhlak Allah. Bagaimana akhlak Allah? Allah bersifat dengan rahman. Kasih makna rahman. Jadi setiap Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan kita ini, Allah sudah kasih kita nafas, kasih kita rezeki, kasih kita jodoh, kasih kita kesehatan. Itu siapa yang kasih? Karena ada sifat rahman. Jadi sifat rahman Allah itu tidak pilih kasih, tidak pilih sayang. Siapapun ya Allah ciptakan, dia tidak merahmati dengan sifat dengan sifat rahman. Apakah dia pendosa, dia orang kafir, dia siapa saja, apakah itu binatang, tumbuh-tumbuhan, tetap Allah kasih roh, kasih rezekinya. Bayangkan semut pun yang beribu-ribu, yang berjuta-juta, tetap Allah tanggung rezekinya. Maha besar Allah. Itulah Allah. Cara-cara kita mengenal. Dari pagi kita dikasih nafas sampai malam. Bayangkan kalau Allah minta bayar setengah hari saja, isi pulsa misalnya, tentu kita kapok semuanya. Kapok cari uang hanya untuk isi pulsa, untuk nafas, oksigen kalau bahasa sekarang. Kan ada orang-orang di rumah sakit, kalau dia sudah sesak, pasti dokter bikin memo untuk kasih oksigen. Berapa harga satu oksigen sekarang? Mungkin lebih dari 1 juta. Kalau kita diopname sama oksigen 10 hari, 30 hari, harus mengeluarkan kocek 30 jutaan. Nah, seperti itulah kita memikirkan, memakrifahi, mentadabur. Apa tadabur? Membolak-balik muhasabah diri kita dalam ilmu tarikat itu nanti ada babnya. Jadi kalau teman-teman ini saya yakin sudah bertarikat semua sama dia. Alhamdulillah.
Jadi beda dengan sifat rahim. Sifat rahim Allah khususkan sayangnya kepada orang-orang yang tertentu saja. Allah pilih saja orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Itu nanti jawabannya di hari akhirat. Apakah Allah tidak kasih rezeki kepada orang beriman?